Salah satu cerita populer yang berasal dari India pada zaman dahulu adalah kisah tentang Rama dan Sita. Kisah cinta antara Rama dan Sita ini sendiri dibukukan dalam sebuah karya yang berjudul Ramayana. Salah seorang penulis yang bernama Valmiki berbicara tentang sebuah jembatan di atas lautan yang berkaitan dengan kisah Rama dan Sita. Puisi yang berisi hampir 24.000 ayat ini secara umum bercerita tentang kehidupan Pangeran Rama dan perjuangannya merebut Sita dari tangan Raja Iblis Rahwana, sang penguasa Sri Lanka. Lantas, apa hubungannya antara cerita Ramayana dengan adanya jembatan penghubung antara India dan Sri Lanka tersebut? Kisah ini bermula ketika Rama terpaksa menyerahkan hak tahtanya dan pergi ke dalam hutan untuk mengasingkan diri selama 14 tahun lamanya. Selama masa pengasingan ini, istrinya yakni Sita diculik oleh seorang raja bernama Rahwana dan dibawa ke Sri Lanka. Setelah mengetahui bahwa istrinya diculik, Rama lantas langsung menyiapkan pasukan yang terdiri atas kera yang disebut sebagai Wanara yang dipimpin oleh Sugriwa, adik dari Subali, dan membawa pasukannya itu menuju ke Sri Lanka. Berkat Hanuman yang berhasil menemukan kerajaan Alengka, yaitu kerajaan dari Rahwana, dengan pasukan yang dipimpin Anggada putra Subali dan penasehat terbaik Jambawanta. Ketika tentara Rama mencapai samudra yang terletak di pulau Sri Lanka, pasukan kera membangun sebuah jembatan terapung dengan cara menuliskan nama Rama di batu dan melemparkannya ke laut. Menurut legenda, batu-batu tersebut tidak tenggelam karena ada nama Rama yang terukir di atasnya. Karena Rama melakukan tapa yang keras, memohon izin Waruna sang penguasa laut saat itu, Nal dan Nil, ialah yang membuat jembatan besar itu. Tentara Rama lantas menggunakan jembatan terapung tersebut untuk menyeberangi laut menuju Sri Lanka. Pada akhirnya, Rama beserta pasukan keranya berhasil mengalahkan Rahwana dan membawa pulang Sita ke tanah India. Jika kamu melihat foto satelit di wilayah ini, maka kamu akan melihat sebuah tanda yang menghubungkan antara India dan Sri Lanka. Tanda tersebut dikenal dengan sebutan jembatan Rama atau Ramasetu. Meskipun saat ini sebagian badan jembatan berada di bawah air, namun berabad-abad yang lalu jembatan ini bisa dilalui orang-orang dengan berjalan kaki. Kemegahan jembatan ini bertahan hingga akhir abad ke-15 sesuai dengan catatan yang tersimpan di kuil Rameswaram. Jembatan ini sendiri akhirnya tenggelam setelah dilanda badai dan banjir. Keberadaan jembatan Rama dikenal oleh hampir seluruh penduduk India dan Sri Lanka sejak berabad-abad yang lalu. Hal itu lantas menjadi bukti akan kebenaran epos kuno Ramayana. Bagi umat Hindu, keberadaan jembatan tersebut menjadi bukti kuat akan kebenaran cerita Ramayana. Sementara para ilmuwan pseudo, pencetus teori konspirasi, dan ahli teologi percaya jika jembatan tersebut sebenarnya dibangun oleh Rama dan pasukan keranya. Ketika NASA menerbitkan sebuah foto yang memperlihatkan jalan setapak berkelok yang menghilang di kejauhan di jembatan tersebut pada tahun 2001, para ahli teori konspirasi pun langsung berlomba-lomba menyatakan jika jalan setapak itu adalah pekerjaan manusia. Salah satu teori menyebutkan jika Ramasetu sebenarnya merupakan hasil proses alami sedimentasi hingga membentuk pemisah. Sementara teori lain beranggapan
jika jembatan tersebut mungkin hanya merupakan garis pantai tua yang menyiratkan bahwa India dan Sri Lanka dulunya pernah menjadi satu daratan. Tapi bukti sejarah itu tidak dapat dibantah karena teks Ramayana yang ditulis oleh Walmiki diperkirakan telah ada pada 5 abad sebelum Masehi. Dinasti Rama diperkirakan berkuasa di bagian utara India, Pakistan, Tibet, hingga Asia Tengah pada tahun 30.000 sebelum Masehi hingga 15.000 sebelum Masehi. Beberapa naskah Weda dan Jain yang antara lain mengenai Ramayana dan Mahabharata ternyata memuat bukti historis maupun gambaran teknologi dari dinasti Rama yang diyakini pernah mengalami zaman keemasan dengan 7 kota utamanya, Seven Risi City, yang salah satunya adalah Mohenjo-daro di Pakistan Utara. Sampai sekarang, para ahli arkeologi Sri Lanka tidak mengetahui berapa bobot tumpukan konstruksi batu itu. Hubungan antara batu karang yang satu dengan yang lain sulit dibongkar, persis seperti ikatan batuan di piramid Mesir atau tembok Cina. Kendati belum diketahui bobot timbangnya, namun ditaksir tidak kurang antara 10 ton sampai dengan 20 ton setiap baloknya. Dirjen Arkeologi Sri Lanka SV Deraniyagala mengungkapkan perhatian dunia terhadap Sri Rama Bridge tahun 2009 berkembang lebih serius. Hal ini terlihat setelah pemerintahnya dengan bantuan PBB UNESCO memberikan bantuan berupa tenaga ahli dan dana untuk meneliti keberadaan jembatannya lebih mendalam. UNESCO mempertimbangkan penelitian Sri Rama Bridge ini sebagai mahakarya purba yang tiada duanya di dunia dan masih dapat dinikmati oleh masyarakat hingga kini. Bahkan PBB memasukkannya ke dalam kelompok penelitian khusus yang harus diteliti lebih mendetail sebagai salah satu mahakarya dunia yang masih ada. Sejak awal Januari tahun ini, Badan PBB UNESCO telah mengucurkan dana tidak kurang dari 100 juta dolar Amerika untuk melanjutkan penelitian lebih mendalam karya misterius ini. Pada tahap awal ini, pusat perhatian penelitian tertuju pada aspek-aspek yang lebih luas. Pertama, menelusuri aspek arkeologis sambil menelusuri berapa tahun usia jembatan batu karang itu. Diduga kuat usianya lebih tua dari piramid-piramid Mesir yang dibangun oleh Firaun. Kedua, meneliti perkembangan antropologis jutaan tahun silam dan perkembangan kebudayaannya akan mengungkap tabir pengetahuan terhadap masa lalu secara gamblang dan mengungkap lebih jauh seluruh aspek yang secara baku sudah ada pada masanya. Secara lebih luas aspek tersebut kini menjadi bahan dasar acuan komprehensif penelitian-penelitian para ahli dari berbagai disiplin ilmu di dunia. Sekarang dari segi arkeologis, para peneliti mencari tahu siapa sebenarnya arsitek yang membangun jembatan tersebut. Sebab dengan teknologi sekarang, pembangunan itu masih belum terjangkau oleh akal manusia. Tak terbayangkan bagaimana orang-orang dahulu membangun sebuah jembatan yang kokoh sepanjang 18 mil atau 30 km di atas permukaan laut yang cukup ganas ombaknya. Sebagaimana gambaran pembangunannya yang terekam dalam kitab suci umat Hindu ribuan tahun lalu. Batuan karang yang rata-rata beratnya antara 10 hingga 20 ton itu tersusun rapi dan cukup kokoh hingga terbukti bisa menahan gelombang laut yang ganas selama berabad-abad.